kita mulai ya untuk bertawasul kepada beliau-beliau, semoga kita mendapat barakah dan syafaat. Astaghfirullahaladzim wala mutakallimun ilallah. Astaghfirullahaladzim wala hayyun ilallah. Astaghfirullahaladzim wala basiran ilallah. Astaghfirullahaladzim wala muridan ilallah. Astaghfirullahaladzim wala ilman ilallah. Astaghfirullahaladzim wala sami'an ilallah. Astaghfirullahaladzim wala qadiran ilallah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa tubu lillahi la haula wala quwata illa billahil azim. Bismillah Muhammad wa rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. La ilaha illallah Muhammad rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Muhammadun abduhu wa rasul. Qala bala sahidna ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi atini mahabaka warafataka waduhu amri Allah innallah basyirun bil ibad. Ila hidrati Nabi Ahmadul Mustafa Toha Rasulullah sallallahu wasallam. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Wa khususan illa ruhi kedua orang tua kita dan wa khususan ila ruhi Haji Arsyad bin Abdullah Nur, wa khususan ilahi nyawa Karman bin Abdul Karim, wa khususan ilahi nyawa diri kita dan keluarga kita. Wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jalani Ahbadati, wa khususan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, wa khususan Syekh Abdul Samad Palembang Al-Huda, wa khususan Syekh Abdullah Hamid Hambulung, wa khususan Da'du Suban, wa khususan Anya Lasri bin Lasri, wa khususan Amir Hamya bin Abdullah, wa khususan Rusli bin Abdullah, wa khususan illa ruhi Ahmad Haidir Balia Ibnu Mulkan, wa khususan Nabi Ilyas alaihissalam, wa khususan Nabi Sulaiman alaihissalam, wa khususan Bapakku Adam Abu Bazar Zazzatul Haq, wa khususan ila hidrati kunlah Zazzatul Nurul Haq, khususan ila hidrati wa malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail wa Barakati wa Koromahi, wa khususan ila hidrati ya Rijal Gaib, ya Anbiya Allah, ya Ali Allah, ya Waliullah, ya Habibullah, ya Qutubul Akhwan, ya Qutubul Akhtar, ya Gaus, ya Amanu, ya Ruqabah, ya Nuzabah, wa khususan ila hadrati wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, wa khususan ila ruhi ya ahli kubur, wa khususan ila hadrati wa malaikati al muqrabin, ya kariman khatibin, ya Ridwan, ya Rakib, ya Atib, ya Malik, wa bibarakati wa koromati sunumu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul bil falaq min syarri ma falaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri nafsin fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, bi barakati umatan Rasulullah di dalam majlis tauhid mukasyafahu rabbi. Barakallahu minkum. Selanjutnya kita masuk ke zikrullah yang dibimbing oleh Pak Karman. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah Muhammadun abduhu nur ahmadun Muhammad Rasulullah. Bismillah. Bila hidrati Nabi Ahmadun Mustafa Toha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya syahidi ya Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Hayy ya Qayyum ya Zalzal wa Ikram. Ya Zatul Bukhti ya Zatul Kandayas ya Kunhizat. Ya Zul Haqi ya Zul Khairati ya Nur Asikin ya Nur Karimullah. Ya Nur Hayati Nur Raini ya Karyana binti Kusa. Ya Nabi Sulaiman ibnu Daud. Ya Asif ibnu Balhiyaya ya Aba al-Warahi. Ya Abul Khosim ya Sayyidil Wujud ya Sayyidil Akhwan. Ya Qutubul Akhwan ya Khosimul Indah. Ya Habibullah ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Muhammad binti Aminah Zahra. Ya Malaikatul Kandayas wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail. Wa Hadi Jatul Kubro wa Musa al-Khosim. Wa Jafar Siddiq wa Syekh Abdul Qadir Jalani. Wa Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Wa Abdul Samad Palembang. Wa Datu Beduk al-Badakutu al-Mutu. Ya Allah ini hajati bijahi ya Rasulullah. Ya Allah Ta'ala, limpahkanlah kuasa atas kuasamu kepada kami dalam majelis tauhid Mukasyafahu Robi, sebagaimana telah kau limpahkan kepada orang-orang yang mendahului kami. Ya Rahman ini hajati ya bijahi ya Rasulullah. Ya Allah Ta'ala, mudahkanlah segala apa yang kami kerjakan sebagaimana telah engkau mudahkan orang-orang yang terdahulu daripada kami. Ya Rahim idihi hajati ya bijahi ya Rasulullah. Ya Allah Ta'ala, limpahkanlah rezeki kepada kami sebagaimana telah kau limpahkan rezeki-rezeki kepada orang-orang yang mendahului kami. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bil falaq bisyarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqa wa min syarri nasidil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bin malikin nadillahi nas min syarri wasfil khannas alladzi wasfil islam binas. Allahumma ya rabbal qabul. Allahumma ya Ghani Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud ya Hanan ya Manan ya Dain ya Sultan ya Zalzal wa Ikram. Bi afadlika aman siwa bi rahmatika ya Rahman ya Rahimin. Astaghfiru rabbukum innahu kana ghafarun bisamalaikum mitrala wa yazidkum bi amwali jannati baina anhara. Ya Allahumma sholli ala Muhammad minnal khairi kullah muhlaq.
Bismillahirrahmanirrahim. Aku angkat saksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, dan aku angkat saksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang bernama Allah itu tubuhku, Muhammad itu cahayaku, Rasul itu rasaku. Akulah zat yang hidup tidak akan mati, akulah zat yang selalu ingat tidak pernah lupa. Akulah zat yang kekal tidak akan berubah dalam segala keadaan. Akulah zat yang bijaksana, bagiku tidak ada yang sama sesuatu apapun. Akulah zat yang kuasa dan bijaksana, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanyalah aku yang menyelimuti sekalian alam dengan kodratku. Aku tidak akan mati dengan senjata apapun jua, dan aku tidak mati diserang penyakit apapun jua. Dan aku tidak mati dalam duka derita, serta aku tidak akan mati oleh sebab musabab. Aku tidak akan mati di dalam mautku, tapi aku mati di dalam kehidupan Tuhanku. Tuhanku tidak mau melihat aku mati, tapi ia ingin melihatku hidup. Aku adalah mahabbah di dalam rindunya, aku adalah mukahrobah di dalam zalannya. Aku adalah mukassafah di dalam singgasananya, aku adalah musyahadah di dalam pengenalannya. Aku bukan lagi aku, melainkan aku adanya. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah anna Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah anna Nur Ahmadun Muhammad abduhu wa rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Fabi ala rabbika mutagaziban. Qallu kadzalika qalla rabbu innahu wal halikul alim. Wa khallati yahudu uzzainallahi wa khallati nasharul masihunullah. Zalika qaluhum bi aqwaihim. Yudakhunna qala allazina kafaru min qatalahumullah anna yufakun. Alaiha tis'asta asyar. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma taqamu tatazzalu alaihimul malaikati ala tu'afu wa ala tazanu wa abshirhu bi jannatil kuntum tu'adun. Wa iza qala rabbuka lil malaikati inni zailah fil ardi khalifah qalu atazzalu fiha masjidu fiha wa yasifiku dima wa antahu nusabbihu bihamdika wa nuqadisu la qala innahu lama la ta'lamun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Semoga apa yang kita panjatkan, doa yang kita sampaikan kepada Allah Ta'ala dan Muhammad Rasulullah, semoga kita diberi ridho apa yang kita lakukan, semoga kita diberi syafaat oleh Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita akan menyampaikan suatu pengetahuan tauhid yang akan disampaikan oleh Karimullah Pak Karman bin Abdul Karim dengan pembahasan antal maut badal maut. Saya persilakan Pak Karman untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Bersama Pak, di sebelah sana. Baik. Kedengaran dia. Malam ini kita akan membahas antal maut qabla qablul maut, artinya matikanlah dirimu sebelum kita mati.
lalulah orang akan bertanya, bagaimana untuk memaknai apa yang saya bilang tadi, matikan dirimu sebelum kamu mati. Pada hakikatnya, yang minggu-minggu kemarin yang saya cerita tentang perjalanan bayi sampai dia lahir sampai dewasa seperti kita, bahkan dia akan menghadapi akhir kehidupan. Di pintu apa tuh Pak? Ke kamar bisa Pak? Pada waktu bayi dilahirkan dari seorang ibu, disitulah yang saya katakan itulah awal kematian kita. Ya, saya ulang lagi, pada waktu kita dilahirkan oleh seorang ibu, disitulah awal kematian kita. Kenapa saya bilang awal kematian? Bahwa sesungguhnya kita ini tidak daya dan upaya, itu yang maksud saya. Artinya matikan diri sebelum kamu mati. Pada akhir kita meninggal, itulah awal kehidupan. Dalam bahasa saya bilang hidup abadi setelah kematian. Nah, bagaimana kita menuju ke sana itu? Untuk kita menuju ke sana ada suatu jalan lewat, saya bilang tadi, ilmu. Kalau kita sholat, ya, pada hakikatnya orang umum sholat 5 waktu itu, disitulah kita disuruh belajar mematikan diri. Lalu ditanya orang, diri yang mana? Diri hawa nafsu, itu yang harus kita redam. Itu yang dikatakan matikan diri. Ya, di dalam sholat itu kita suruh memahami. Ya, ulang lagi, di dalam sholat 5 waktu itu kita disuruh memahami diri. Sudah benarkah kita sholat seperti yang pernah diajarkan oleh Nabi kita? Ya, coba kita cek lagi orang-orang yang sekarang ini, ya, mudah dia mengucap lillahi ta'ala, tetapi dia tidak mengerti. Ya, ini saya bilang tadi, pada waktu Nabi Muhammad mengangkat takbir, beliau hilang. Tapi beliau bukan hilang dalam jasad, tapi beliau hilang dalam amal. Artinya, kan di surat Iftitah sudah ada, hidup dan matiku karena Allah. Tapi, mohon maaf, saya dulu kalau sholat, mengaku saya yang sholat. Ya, berarti saya belum bisa mematikan diri. Ya, itu yang bilang tadi dulu. Yang harus kita paham di sini apa? Lillahi ta'ala. Karena Allah di situ pada kalimat ayat itu kita sudah mati diri sebenarnya. Nah, praktiknya bagaimana? Untuk mematikan diri supaya kita menyatu, masuk ke dalam amal seperti Rasulullah pernah ajarkan kepada umatnya, yaitu caranya kita mematikan diri. Huruf pertama di kepalanya apa? Dia berhuruf min, awal. Ya, pada waktu ini minha, min, dal. Itu kalau kita bisa mematikan secara amalia, min awal kepala, ha dada, min akhir pusat, dal kaki. Kalau kita mau renungkan, adakah kita di situ? Ya ada. Ayo, jangankan saya, Rasulullah aja mengakui beliau hanya selalu mendapat petunjuk, ya, sebagai Rasul pilihan. Tapi beliau tidak pernah, artinya mengatakan ini aku yang paling hebat, tidak pernah. Itu yang tadi, Bu, antal maut kabelat begitu maut. Padahal kita di dalam sholat 5 waktu disuruh meredam hawa nafsu, itulah diri sebenarnya. Tapi hawa nafsu yang mana dulu yang harus kita redam, yang kita matikan. Nah, hawa nafsu yang kita matikan itu kita menggunjing orang, ya, mengkafir-kafirkan orang, ya, baru kita iri dan dengki, ya, satu sama lain saling mana. Itu yang harus kita redam, itu yang harus kita
yang harus kita matikan. Mana yang disuruh oleh Rasulullah SAW lewat Allah Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah, ya nafsu kebaikan, kita pergi sholat, menolong orang, ya mendoakan orang. Adapun orang mencaci maki kita, kita balas dengan doa. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Apa yang sekarang terjadi umat Islam? Pernahkah saya bilang sama teman-teman? Mohon maaf dalam hitam putih, saya harus ngomong. Sekarang umat Islam tuh dia punya bahasanya punya gate masing-masing. Jenjang. Saya A, saya B, saya C, saya sampai Z. Inilah yang membuat umat Islam itu rancu dan saling sikut menyikut. Wajib kita sampaikan. Saya tidak merasa benar di sini, tidak. Saya tidak merasa lebih hebat. Saya tidak merasa saya paling dekat dengan Allah, tidak. Kita ini sesama manusia kok. Cuma kita diberi kelebihan masing-masing. Itu saya bilang tadi. Saya pernah bilang sama teman-teman, apabila ada orang insan kita tahu saya terlawani, percuma. Batal sholat kita itu siang dan malam, kan keji dan mungkar. Itulah salah satu mematikan diri. Salah satu. Tapi tak kala kita mengucap Allahu Akbar, tidak ada pun satu manusia di situ. Ya, itulah yang sesungguhnya mematikan diri yang sebenar-benarnya. Itulah puncak daripada sholat. Itu saya tadi. Sekarang kalau kita coba renungkan, yang sekarang hadapi sekarang yang sehari-hari ini, sebentar lagi nanti menghadapi bulan suci Ramadan, ya pasti itu terjadi ribut. Ego duluan ditampilkan, ego duluan yang kedepankan, bukan persatuan dan kesatuan umat Islam. Ya, sekarang kita balik lagi pada hidup masing-masing. Pernahkah Nabi mengajarkan demikian? Walaupun kita tidak sehidup sejaman Nabi, tapi apa yang diajarkan oleh Nabi harus kita ikuti. Salah satu contoh dalam sholat, Nabi tidak pernah mengajarkan selisihan kok. Tidak pernah. Ada yang bilang 8 rakaat, ada yang bilang 23 rakaat. Ngapain kita mau ributkan itu? Yang kita ambil itu niat kebaikan itu. Kan Nabi sudah bilang, jangan diambil. Kita tidak tahu. Saya bilang tadi, ada yang pakai kut, ada yang pakai tidak. Itu yang jadi ribut. Bagi saya yang salahnya yang tidak melaksanakan puasa, yang tidak melaksanakan sholat, itu yang salah. Kenapa itu tidak diributin? Nah, ini yang pakai kudut, tidak pakai kudut diributin. Padahal yang tidak sholat itu harus diributin. Arti diributin, diingatkan gitu kan. Apa yang sekarang terjadi? Coba kita sebentar nanti. Ribut sesama umat Islam, ya kan? Menampilkan kepintarannya masing-masing. Ayo, coba dia paham, tidak bakal ribut. Berulang kali saya bilang, orang itu kalau ribut bukan karena salah ribut, salah pintar, salah mengatakan salah paham. Karena dia salah paham, bukan ribut. Kalau sama-sama paham, tidak bakal ribut. Itu tadi. Kedua, untuk mematikan diri dengan jalan bagaimana? Kita puasa yang sebentar lagi kita hadapi. Apa sih arti puasa itu? Jangan memakan di siang hari jangan makan dan minum. Lalu orang yang tidak mengerti, seperti itu bahasa tamsil dalam Al-Quran sebenarnya, bahwa di siang hari tidak boleh makan dan minum. Pada hakikatnya secara ilmu fikih itu benar juga, tidak boleh kita salahkan. Tapi kalau kita naik lagi ke secara ilmu ketauhidan, itu dalam. Makan dan minum apa artinya? Kita jangan termakan. Ini sekarang, ya sebenarnya Allah Akbar, tapi dengaran ini perkara mengomong ini termakan dia emosi. Itu maksud saya di siang hari. Kalau siang hari itu ibarat zahir, malam itu batin. Kalau dalam bulan suci Ramadan tidak boleh makan dan minum, ya ini makanan halal disediakan, dilarang sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk makan, tunggu waktunya. Tetapi ada yang lebih dalam dari itu, yaitu saya bilang kita jangan termakan isu-isu yang bisa memecah
keimanan kita sebagai umat Islam. Kita jangan terminum dengan penampilan belum tentu benar itu belum tentu bagus itu benar, dan benar itu belum tentu jujur. Jujur itu belum tentu pasti, ya Pak ya. Kalau sudah pasti merangkum semua. Saya ngomong jujur ini di depan Bapak, tapi saya bohong. Adakah Ibu dan Bapak tahu? Nggak ada. Selain diri saya sendiri. Ini contoh. Lagi pula saya tidak mau menyinggung orang, tidak mau. Marilah kita koreksi pada diri kita masing-masing. Ya, saya bilang tadi. Kita jangan jangan merasa lebih pintar. Nah, sampai di sini saya terangkan. Apabila ingin bertanya silakan bertanya, supaya bisa terbuka nih majelis. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ayat yang berbunyi la yasaihu salutu illa bil marifati. Tiada sah sembahyang dengan tiada mengenal diri. Ya kan? Seperti sembahyang wajib kita kenal diri sembahyang. Maka itulah sempurna dalam sembahyang. Nah, yang kita tanyakan di sini wajib kenal diri sembahyang. Diri sembahyang. Ya, diri sembahyang Atau diri yang sholat. Bisa dikatakan seperti itu. Bisa dijelaskan Pak Karma? Karena kalau tidak itu dia katakan syirik yang halus. Ya, syirik awal hafi. Kenapa saya bilang tadi? Pada hakikatnya orang cuma menyebut dirikan sholat. Lalu orang-orang umum di luar bertauhid langsung mengambil suatu kesimpulan, dirikan sholat itu artinya mengerjakan, ya kan? Artinya mengerjakan. Tetapi yang dikatakan dirikan sholat, yang pertama-tama harus kita paham, yang sholat itulah diri. Tanpa diri kita tidak akan sholat. Ya, pertama-tama yang harus kita pahami, diri itu yang sholat. Pertanyaan lagi, diri yang mana yang sholat? Diri yang mana? Tanpa diri kita tidak akan sholat. Dikatakan dirikan sholat, bukan kita mengerjakan seperti, mohon maaf, seperti sholat mau itu secara umum. Tetapi secara tauhid bukan itu yang dirikan sholat. Arti dirikan sholat dalam tanda kutip secara tauhid hidup. Ya, coba hidup itu yang mana? Kita hayat ini. Kita haluskan lagi roh. Tahukah orang hakikat roh? Tanpa roh kita tidak bisa sholat. Ya, itu yang dikatakan dirikan sholat. Lalu orang yang di luar tauhid, mohon maaf seperti orang fikih, seenaknya aja dia Allah Akbar, tanpa mengenal seperti yang tadi. Di dalam sholat itu kalau dua yang tidak tahu, maka dia bisa mengadakan neraka, bisa mengadakan surga. Itu yang Mas Pak Isma tadi bertanya, diri yang sholat. Sedangkan di dalam sholat itu ada dua. Ada secara sholat yang dinama roh jasmani, ada yang dikatakan roh rohani. Nah, roh rohani ini yang betul-betul diri. Roh jasmani itu batang tubuh. Kalau dia tidak mengenal yang punya sholat, maka neraka lah bagiannya. Ini saya cuma kutip dalam ayat loh. Ya. Ada ayatnya man asma dunal makna fau kafirun. Barang siapa yang menyembah nama tanpa mengenal yang punya nama, sesungguhnya kafir. Apa? Teman-teman. Bukan saya cuma mengutip. Sekarang apa yang terjadi? Di sini saya akan jelaskan karena Pak Isma mengutip sholat. Logikanya kita berpikir secara logikanya sebagai manusia. Allahu Akbar, kita menyebut Allahu Akbar. Tapi mohon maaf, pikiran kita masih melayang-layang. Jujur kan ya? Itu sebenarnya tadi, jujur kan manusia itu mengucap Allahu Akbar. Jujur. Berarti dia munafik di hadapan Allah. Saya yakin kok, saya belum mengalami begitu. Allahu Akbar, ingat macam-macam.
harus pas kita menuju Allah Akbar dengan hati nurani kita harus klop supaya nggak goyang. Kan sebenarnya tadi matikan diri. Yang kita matikan itu hawa nafsu secara duniawi. Masa 5 menit aja untuk mematikan diri tak bisa hawa nafsu dalam sholat. Coba kita renungkan. Sholat satu rakaat lohor dia paling lama 5 menit. Masa nggak bisa untuk meredam? Hah? Kok masih kalah? Begitu Allah Akbar masih, berarti dia belum bisa mematikan diri, belum bisa mengarahkan amal. Saya bilang tadi pada waktu Nabi menyebut Allah, Nabi Muhammad kepada jasa hilang. Hidupku matiku ibadahku untuk Allah. Yang pertama Pak Sulaiman tadi. Di dalam sholat ada 2. Oh, kalau dua ini kita tahu, surga dan neraka. Ini yang menarik. Ada lagi yang mau bertanya? Lebih jelas? Kedudukan antara pada maut. Kedudukannya dia tersebut di dalam Quran. Kedudukan Antal maut, kablat kebus maut. Saya ulang lagi. Sebelum manusia memasuki sholat yang sebenarnya, itu saya ulang tadi. Dari kita berwudu itu, disitulah kita harus merenung. Mohon maaf, kalau cuci tangan. Ini secara syariat dulu kita buka ya, bukan tohid secara syariat. Apa maknanya? Supaya tidak ada najis tangan. Itu makna pertama. Ya, baru kita berisi mulut. Apa maksud secara syariat? Kita jangan mengucap sembarangan. Itu secara hukum fikih dulu lah. Jangan dulu kita uraikan kita nanti selesai. Baru kita mulai cuci apa mau? Muka. Arti muka itu jangan sombong. Nah, merasa dia, mohon maaf ya, bantuin kalau dia sering menipu. Mohon maaf ya. Baru hidung. Hidung itu ada kotoran, tetapi pada maknanya itu nafas, itu sebagai saksi manusia. Kuping juga, apapun yang kita dengar, ya, jangan langsung ditelan. Itu semua sebelum tadi. Apa makna daripada semua? Tangan, ini disuruh berbuat yang baik, kiri dan kanan. Kaki juga melangkah. Itu awal dulu yang secara hukum fikih. Kalau kita bisa memaknai ke situ, kita bisa masuk ke dalam kerohanian. Maka pada waktu kita menyebut Allahu Akbar, tidak akan goyang pikiran kita. Apa seperti tadi? Ini jasmani, artinya jiwa kita harus kita bersihkan, baru menembus ke roh. Kalau sudah jiwa dan roh menyatu, maka dia akan tenang. Yang secara fisik. Tapi secara tauhid, kalau kita kupas, Bismillahirrahmanirrahim, kita pakai niat, nawaitu dulu kiblat bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, ini mohon maaf, ini air. Pada waktu saya berwudu, kita minta izin sama siapa? Ini secara tauhid saya buka. Nabi Aidir. Banyak orang yang ngerti. Langsung jangan dulu itu. Apapun yang dibilang Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, ada malaikatnya, para nabi-nabi yang untuk menjaga. Ini harus kita minta izin kepada Nabi Aidir. Baru orang yang nonton mungkin bertanya, kok bisa begitu? Sebelum kalian bertanya, saya kasih jawaban. Pertanyaan saya, apakah Allah mencabut manusia langsung? Tidak. Lewat malaikat kan? Sama juga. Air. Ini ada yang dipercaya sama Allah. Supaya kita tahu sopan santun beradab. Kalau enggak dianggap maling kita. Baru nama air ini siapa? Secara tauhid. Sudah kita paham, barulah kita membersihkan tangan. Membersihkan tangan maksudnya apa sih?
tidak ada yang upaya. Mulut Allah mengatakan disinggung pada Muhammad. Muhammad, kamu punya mulut, tapi perkataanku di dalamnya aku. Lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, kamu punya mata, tapi penglihatannya aku. Kamu punya kuping, pendengarannya aku. Kamu punya hidung, hayat adalah rohku. Kamu punya tangan, kodrat itu adalah punya aku. Artinya gerak dan gerik punya aku. Kalau kita mau ambil lagi, itu yang dikatakan antar maut, ablat, kebetul maut yang Pak Ismat tanya. Disitulah kedudukan kita ayatnya itu. Kalau kita bisa mendudukan ayat yang tadi, sama kita seperti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kan ada surat Iftitah. Sumpah itu bukan cuma ucapan begitu. Hidupku, matiku, ibadahku, lillahi ta'ala. Mau bisa, tapi pelaksanakan tidak bisa. Itu pertama. Kedua, apakah orang sholat itu apa bisa berhubungan langsung dengan Allah? Dia bisa. Secara ilmu bisa. Tapi benar tidak bisa. Hah? Kalau kita menyebut Allah, kalau tidak hadir Allah, mati kita ini. Nah, lewat mana kita mau bertemu dengan Allah? Lewat saya tadi, sholat lima waktu. Asar 4, Zuhur 4, Maghrib 3, Isya 4, Subuh 2. Coba renungkan itu. Hah? Itu yang dimaksud sarana. Tapi kalau kita sudah paham di sini, Pak, bukan modal, insya Allah sudah pasti tidak akan goyang. Saya tadi. Tapi kalau masih Allah masih ayat, banyak bohongnya. Nah, saya mengutip ayat bukan ngapain saya mau sembuh orang. Tidak ada untungnya juga saya menyumpahin orang. Memang bukti kok. Baru dia mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, mudahnya dia mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi makna isi kalimat syahadat yang mereka belum mengerti. Hah? Dia masih antara maut, kabar begitu maut. Kalau saya balik bertanya, nanti saya jawab. Nggak bisa ya. Nah itu, nah, logikanya dirikan sholatnya. Maka di surat Al-Qamar 5:9-60, sujud dan sembah Tuhan. Kalau saya mau buka, berdiri itu sesungguhnya itulah yang dikatakan alif itu lagi di zatnya Allah. Pada waktu manusia ruku dan sujud seluruh, di situ manusia disuruh menghilangkan keakuan manusia itu. Jangankan saya, Nabi Muhammad ya, sujud di hadapan Allah. Arti sujud itu 2. Jangan sombong, jangan takabur. Kalau sujud secara secara fikih, saya ketemu sama Mas Joko atau Pak Supri, atau Pak Ustadz, saya begini, itu namanya sujud. Bukan sujud itu, Bu. Sujud itu tawadhu, tahu diri, mawas diri itu, nah, bahwa kita jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sujud. Makanya ada situ mengatakan para sahabat Nabi mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasul, sebelum dia waktu dia melaksanakan sholat, ya Rasulullah, aku melihat Allah sebelumnya. Nah, lalu Umar mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, aku melihat Allah di dalamnya. Ali mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat Allah sesudahnya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, aku melihat Allah sertanya. Coba maknanya 3 ini. Di mana ada perbedaan? Tidak ada. Artinya, keempat sahabat ini memberi suatu gambaran. Ya, satu gambaran. Meyakinkan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Oh, pertanyaan, kalau kita sering saya dengar orang mengatakan, apabila kita melaksanakan sholat, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Ya. Orang dengar itu ya? Saya bertanya, Allah yang turun atau saya yang naik? Saya yang naik. Hah? Allah yang turun atau manusia yang naik? Ya Allahnya dong turun. Hah? Kalau Allah yang turun berarti manusia yang hebat, lebih hebat dari Allah. Hah? Kalau Allah yang turun berarti manusia lebih hebat dari Allah. Sebaliknya juga kalau manusia naik berarti Allah lemah. Pengertian di mana sih sebenarnya? Ada ayatnya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu aku. Apa yang saya sebut tadi bahwa apabila kita melaksanakan sholat kita mendekatkan diri. Mendekatkan diri berarti dua. Artinya di dalam ayat ini saya mau jelaskan cukup kita mengenal Allah. Ya, cukup kita mengenal Allah. Awalul marifatullah, bermula agama mengenal Allah. Itu jelas sabdanya Nabi loh. Nabi Muhammad awalul marifatullah, bermula agama. Kalau kita sudah mengenal Allah, secara otomatis meliputi. Pertanyaan saya, yang bisa membicarakan saya ini siapa? Iya. Ya, dayanya Allah. Saya bisa bicara begini kayak dayanya Allah. Baru dayanya Allah saya tidak mau mengenal, saya tidak mau kenali. Sombong berarti saya sebagai manusia. Tidak akan bergerak sedikit bicara atas izinku, kata Allah. Saya tidak bisa berbicara tanpa izin Allah. Saya mau tanya, Allah dengan saya dekat atau tidak? Nah, dalam artian dekat secara tauhid meliputi Allah mengisi seluruh ruang waktu. Tidak ada setelah. Karena sudah mengatakan langit dan bumi adalah cahayaku. Hah? Langit dan bumi adalah cahayaku. Itu untuk mematikan diri. Saya bilang. Dia pernah nyumbang. Ada yang mau bertanya? Saya artinya walaupun di luar pada antar kalau itu mengerti. Pak, banyak yang nak memahami itu Pak, yang duduk antara dua sujud itu duduknya di mana Pak? Duduk akhir. Itu secara Syariat. Antara duduk dua, pas ada akhir. Atau akhir. Nah di situ kesaksian duduknya antara sujud dengan duduk kan, atayat akhir di situ duduknya kesaksian. Kalau kita mau ngambil antara dua di antara dua duduk dan sujud, berarti kita mendua. Bahasa itu harus kita pahami. Antara dua, di akhir kan bilang. Di akhir. Iya, duduk dan antara dua sujud. Antara dua sujud. Nah, di situ kesaksian apa kok? Kesaksian itu sebenarnya. Kan banyak yang nggak paham ya, itu Pak. Secara syariat dia tidak akan benar. Saya begini, mohon maaf ya. Secara syariat, kalau kita mau kupas sekarang, yang saya kira orang syariat tidak akan bisa memahami. Saya ambil contohnya begini. Nomor dua. Ini dua jari, di tengah-tengah ini siapa? Ini dua jari, di tengah-tengah ini siapa? Ya kan? Kalau kita mau ambil satu gambaran, berarti ada dua. Yang tadi di antara dua sujud kan? Kita jangan terkecoh dengan di antara dua sujud. Hilangkan antara. Ada duanya situ. Di antara dua sujud. Hilangkan di antara dua itu. Satukan. Sujud. Arti sujud kita hilang S-nya menjadi apa? Wujud. Satu. Di situ maksudnya orang-orang syariat antara dua sujud itu antara Allah dan Muhammad menyatu di situ. Di atas itu akhir. Tapi orang-orang syariat banyak tidak paham. Main tunjuk-tunjuk aja. Cuma main begini apa? Mohon maaf, kita tidak mau begini. Tapi dia nggak ngerti. Di akhir itulah penyatuan antara Allah dan Muhammad. Ya.
Siapa yang menyaksikan, siapa yang membenarkan di sholat kita terakhir? Muhammad. Ya Muhammad. Ini disaksikan sama Allah. Itu yang benar. Orang-orang salah hukum begini ngerti gitu nah. Ya pokoknya saya pertanyakan, kan banyak yang Pak tidak memahami di situ Pak, di antara dua sujud akhir itu kan, itu banyak yang terfokuskan kepada imam Pak. Kalau pribadi saya Pak ya, banyak yang mengikuti. Memang sih arahnya kan ke imam, cuma tidak mematokkan ke diri sendiri seperti itu Pak. Setiap manusia punya imam masing-masing. Seperti itu. Ya, 1000 orang, 1000 imam. Langsung orang berpikir begitu. Tetapi setiap orang punya imam masing-masing. Imam ada imam. Imam itulah sebagai pemimpin, imam itulah satu kepercayaan. Contoh saya bilang tadi, saya pergi sholat ke masjid, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah keyakinan saya. Tapi saya punya imam pribadi. Imam itu juga di masjid, dia punya imam. Maka pernah saya kupas di siaran yang minggu kemarin, supaya lebih paham, mungkin orang akan tidak mengerti. Ini masuk di mana ini? Apa? Bahasa biasa kan Facebook ini mau lihat ke YouTube ya. Insya Allah lah orang-orang mendengar bisa terbuka apa pemahaman beliau ini. Saya begini, telah diajarkan kebenaran dalam Al-Quran. Saya sebagai imam memimpin kalian-kalian ini. Artinya, ya, imam, ulang lagi, imam memimpin seorang untuk sholat di masjid. Makmum. Seharusnya seorang imam itu harus paham. Makmum mengikuti imam. Jelas. Makmum mengikuti imam. Seorang imam mengikuti kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran mengikuti dalam artinya kitab suci Al-Quran terkandung 30 juz. Ya, itulah imam sesungguhnya. Tetapi Al-Quran itu mengikuti lagi surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah itu kandung daripada Al-Quran. Dan Al-Fatihah mengikuti kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim mengikuti huruf ba. Ya. Huruf ba naik lagi ke atas mengikuti alif. Nah, alif ini kejahiran. Dia naik. Alif tanpa titik tidak akan hidup. Ya. Alif tanpa titik tidak akan bunyi alif. Maka kalau dulu kita belajar A, I, U, I, bahasa ininya akunya hidup. Makmum, imam, Al-Quran, 30 juz, Al-Fatihah, Bismillah, berubah naik ke atas alif titik. Nah, titik inilah yang mengadakan sesuatu. Nah, titik ini yang menjahitkan segala sesuatu. Pertanyaan, sudahkah imam itu memahami sampai ke situ? Banyak kan belum. Sudah. Karena dalam surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim. Baru saya jelaskan ini yang dikatakan jalannya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba kita ilmukan 7 semua. Makmum, imam, Al-Quran, ya kan? Surat Al-Fatihah, Bismillah, huruf ba, alif. Titik jangan dibahas. Karena titik ini asal kejadian. 7. Kalau kita mengambil lagi 7 sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama 7. Kodrat, iradat, hayat, ilmu, sama, bahasa, kalam. Itu yang dipakai oleh manusia. Nah, dipakai oleh manusia. Pada akhirnya kalau kita mau secara jujur, kita beriman kepada Al-Quran. Sesungguhnya. Karena Al-Quran itu ada sifatnya, ada sifat. Itu yang sesungguhnya. Kalau kita mau paham sampai tentang antar maut, kablat kubatu maut. Kalau kita renungkan kita kisahkan, tidak ada Pak, tidak ada kita. Bilang semua manusia itu hanya diberi
kehidupan supaya kita bisa memahami sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya bilang sama teman-teman ini, pernah saya bilang coba renungkan. Tafakur lah. Tafakur kan itu. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita renungkan, kita hanya di siapa sesungguhnya itu. Itu yang maksud saya tadi. Kalau Bapak-Bapak bisa memahami apa yang saya sampaikan, insya Allah tenang Bapak. Tidak mau apa? Tidak mau goyang. Apa? Mau tanya apa lagi? Mumpung aku belum ini. Selain daripada ini tidak apa-apa. Tetap menyangkut diri juga mematikan diri. Pada waktu puasa Pak, apakah puasa itu mematikan diri juga Pak? Nah, kan saya sudah bilang tadi. Mematikan nafsu. Nafsu. Iya nafsu. Ya, kan? Nafsu itu kan diri, termasuk diri. Iya, diri. Nah, karena ini sudah menjelang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, tidak salah kita mengupas. Ya, apa sih arti Ramadan itu? Ya. Ini kita kupas secara Lalang. tauhid ya. Kalau secara syariat kita sudah mengalami sebelum-sebelumnya. Ya. Karena dikatakan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang sering saya dengar dari penceramah dan juga tidak boleh menyalahkan bahwa turunnya Al-Quran di malam 17 Ramadan itu sering saya dengar, atau malam ganjil, ya kan? Malam ganjil. Lalu orang yang tidak paham dia akan menunggu hari-hari ganjil itu, ya kan? Kalau tidak dapat siang malam dia tunggu. Mohon maaf, ada yang di bawah pohon dan macam-macam. Itu kepahaman orang yang tidak boleh kita salahkan. Ya. Pada akhirnya 17 bulan Ramadan itu turun perintahnya. Puasa ya? Ya. Ya kan? Ya. Artinya 17 Ramadan itu apa? Malam 17. Kalau kita renungkan bahasa Al-Quran malam itu bukan malam seperti yang kita hadapi sekarang. Adalah batin. Ya. Yang dikatakan 17 Ramadan itu baru saya sebut. Kalau kita ambil lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Coba jumlahkan berapa? 17 Ramadan. Ya. Itu yang dikatakan bulan suci Ramadan. Lalu orang yang paham tidak mengerti tentang ilmu ketauhidan, dia ambil satu gambaran bulan. Bulan itu memang gambar bersih. Tetapi bukan bulan yang di atas langit, bukan. Bukan. Artinya 17 Ramadan turun itulah isi Al-Quran. Ya. Sekarang saya mau tanya, dari kaki sampai rambut, kita bukan Al-Quran berjalan. Bukan. Al-Quran berjalan ini, Pak. Hah? Nanti saya kupas pelan-pelan. 17 Ramadan. Maka dikatakan yang 17 Ramadan itu rukun atau rukun sholat. Itu yang dikatakan bulan suci Ramadan. Ya. Lalu orang yang tidak mengerti, malam pertama dia sudah melaksanakan puasa. Ya. Sahur. Kita tidak boleh salahkan itu. Saya belum pernah mengalami itu. Pertanyaan saya, siapa yang memerintah di malam pertama mereka melaksanakan? Ini secara tauhid ya, bukan secara syariat yang itu Pak. Ibaratnya bertentangan dengan apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Yang tadi, yang dikatakan 17 Ramadan itu adalah tentang diri sholat. Itu saya singgung tadi, dirikan sholat. Itu yang dikatakan bulan suci Ramadan, membawa rahmatan lil alamin. Lalu saya bilang tadi, ya, menahan lapar dan haus di bulan suci Ramadan.
tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Yang harus kita buang itu dalam suci Ramadan. Saya bilang tadi Pak, hawa nafsu itu yang ada 7 itu yang harus kita buang. Barulah kita merasakan yang 7 lagi yang artinya ya saya bilang kodrat iradat. Yang saya bahas ini antara muhadas dengan kadim. Ya, yang kita hilangkan itu muhadas. Tidak berkehendak, tidak berpuasa, tidak hidup, tidak berkeinginan, tidak melihat, tidak mendengar, tidak berkata. Ini harus kita hilangkan. Jangan kita timbul. Kalau kita timbul, kita merampas haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita menimbulkan itu, merampas haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ambil lagi ayat, tidak ada daya dan upaya. Itu kata Allah, bukan kata saya. Tapi yang berani membantah itu. Saya bisa bicara karena ada daya Allah. Coba daya Allah tidak ada sama saya. Bisa kan saya bicara? Hah? Bisa. Dan daya Allah itu menyinggung si batang tubuh. Batang tubuh ini tidak punya apa-apa, tidak berkuasa. Sebenarnya tadi batang tubuh ini dimasukkan romak dia bergerak. Ini sebenarnya bulan suci Ramadan. Lalu naik ke atas. Yang dilarang sebenarnya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, penglihatan, ya, pendengaran, perkataan, penciuman, gerak dan gerik. Itu yang harus kita redam di dalam bulan suci Ramadan. Karena saya bilang tadi di dalam bulan suci Ramadan disitulah kalau bagi saya itu ya sekolahnya Rasulullah SAW. Umat Islam masuk ke situ. Di dalam bulan suci Ramadan itu sekolahnya Muhammad. Umat Islam berbondong-bondong masuk untuk apa? Akhlak lebih sempurna. Kita dididik dalam bulan suci Ramadan itu supaya umat Islam sopan santun, saling menghargai, bukan saling sikut menyikut. Nah, lalulah orang mengharapkan amal dan pahala. Silakan, lah. Itu hak orang. Tetapi mereka lupa pada waktu kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita dididik untuk kata yang lebih baik. Kita diajarkan dengan rasa. Apabila di sebelah kita ada orang kekurangan, kita kasih. Itulah tujuan bulan suci Ramadan. Bagaimana kita mendapat rahmatan di alam kalau kita tidak mau tahu dengan sesama muslim? Lalulah dia pakai bendera masing-masing. Sesuaikan dengan ajaran Allah dengan Nabi Muhammad. Ya sesuai. Bulan suci Ramadan. Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam bulan suci Ramadan ada penyiksaan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau ada, pertanyakan lagi, bulan yang mana yang suci? Arti penyiksaan itu jangan kita ambil dipukul pakai besi, pakai kayu itu. Salah satu, kita kalau menahan lapar, itu tersiksa juga kita. Tersiksa. Nah, tersiksa. Tetapi bagaimana kita mau puasa itu sehari tidak rasa lapar, tidak rasa ada rahasianya. Nah, ada rahasianya. Kalau orang mau tahu, ini kadang-kadang orang pakai apa promo segala macam. Saya biar mohon maaf, bukan saya sombong, saya tetap melaksanakan puasa, tapi setelah kedua tuh Pak, ya saya makan ini, ya tidur lagi. Nggak perlu nasi yang sebako itu, nafsu itu. Yang dikatakan bulan suci Ramadan ada diri kita sendiri. Nah, ini harus kita bersihkan. Maka dengan Idul Fitri, itu diri, Fitri itu fitrah suci, dilahirkan seperti bayi yang baru lahir. Tapi orang-orang umum mengertikan salah. Kenapa saya berani ngomong? Karena saya dulu begitu, Pak. Saya begitu. Bertadarus, segala macam. Ya Allah, ya Rabbi, ini malah amal dan pahala. Astagfirullahaladzim. Setelah saya sadar, malu saya sama Allah. Ya, terus saya renungkan
ini nah alam semesta ini milik Allah ya. Siang malam kita makan, tidak ada kekurangan. Baru saya baru 30 hari mau sembahyang sholat, saya kan pahala. Logika aja lah Pak. Arti pahala itu jalan kebaikan. Di bulan suci Ramadan, itulah yang kita jalankan kebaikan itu. Idul Fitri. Arti itu dia bebas dari terbelenggu hawa nafsu. Itu maksudnya apa? Idul Fitri. Apa yang sekarang? Hah? Puasa, mohon maaf, saya dulu potong ayam. Hah? Buka puasa macam-macam. Nafsu sudah duluan di apa? Sudah di apa namanya? Yang didahulukan. Bertentangan sudah dengan bulan suci Ramadan. Kenapa berani saya ngomong begini? Batul nuzul Al-Quran, ya kan? Malam 17, Lailatul Qadar. Lalu saya bertanya sama ibu, yang dikatakan Lailatul Qadar yang mana sih? Laila itu malam, Qadar itu baik. Yang mana sih? Yang dikatakan malam kebaikan. Hah? Salah satu malam ini saya bicara. Inilah yang dikatakan malam kebaikan. Orang pergi sholat itu maghrib, isya, subuh itu namanya Laila malam kebaikan. Ya, orang mengaji tiap malam itu namanya malam kebaikan. Tapi bagi orang apa? Orang tidak paham, dia menunggu cahaya turun. Begitu ada tai bintang, dan ini sudah dia bilang, Leo, ini sudah dia bilang cahaya. Nah, padahal yang dikatakan cahaya itu ilmu turun diberi petunjuk sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya bilang tadi, menuju Al-Quran ada di dalam diri kita, nafas naik dan turun. Kalau kita membuka surat Al-Fatihah itu terlalu panjang. Pengertian dari Al-Fatihah saya buka. Al itu Allah, Fa itu firman. Saya hanya itu taraki tanajul, naik dan turun, hayat. Nah, naik dan turun. Siang dan malam dia Pak. Siang dan malam. Ini yang saya bilang tadi Pak. Ini yang dikatakan kali Allah tidak pernah berkeputusan. Naik dan turun. La ilaha illallah, berkumandang dia. Silakan orang tidak percaya, silakan, tidak apa-apa. Satu saat apa yang saya sampaikan nanti dia orang mendapat. Naik dan turun. Ini hayatnya Allah, ini naik turun, bukan hayatnya karma. Bukan. Itu saya bilang tadi. Kalau dia ambil, selesai saya. Tapi alhamdulillah belum, masih jauh. Ayo. Ini yang saya bilang tadi, matikan diri sebelum kamu mati. Nah, dari tadi kita bicara adakah manusia? Manusia jauh-jauh, jangan saya Pak. Nabi Muhammad aja mengakui dia tiada daya upaya. Itu Allah. Gimana Allah? Ya. Tapi umatnya sih ada yang sombong. Saya bilang tadi, bagus belum tentu benar, benar belum tentu jujur. Ya, tapi kalau pasti merangkum semua, pasti. Bismillahirrahmanirrahim itu Pak, apakah dikatakan hidup Pak? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillah itu termasuk juga yang sebentar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini secara tauhid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman dan Rahimnya Allah. Coba kita uraikan. Bagaimana Allah Ta'ala untuk tidak sayang kepada umat, baik yang benar atau orang kafir ataupun kafir. Melakukan rahmat dan Allah. Nah, kita harus ribut. Maksudnya baru-baru ini apa yang saya dikatakan, adakah saya lawan? Nah, ada nggak tahu saya kita kami orang begitu. Sekarang ada orang mengatakan kita mau saya mengajarkan apa? Ajaran sesat. Dari mana saya mengajar ajaran sesat? Kalau saya masih menurut Allah dan Muhammad. Hah?
Pernahkah saya mengajarkan kalian untuk bersyahadat yang salah? Ya. Tidak pernah. Ada kok. Hah? Tidak pernah. Salahkah saya mengatakan kita ini umat Muhammad? Kita ini pengikut? Tidak salah. Nah, sebagai pengikut Muhammad kita harus paham ilmunya Muhammad yang diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma menyebut-nyebut aja. Hah? Allah Akbar, tapi hantam orang. Sesuai kan ucapan itu? Merusak. Demi Allah saya bersumpah. Tapi dia apa? Dia menyimpang dari jabatan dia. Secara tidak langsung orang itu menistakan nama Allah. Secara tidak langsung. Demi Allah saya bersumpah. Nama Allah dibawa-bawa supaya orang percaya. Akhirnya apa? Dia berbohong kepada manusia. Secara tidak langsung orang itu sudah menistakan namanya Allah. Kenapa itu Pak? Para ulama-ulama tidak mau protes kayak gitu. Kok diam aja. Nah, tetapi kalau umpamanya saya ngomong ke seseorang, saya dilaporkan ke polisi dengan mencemarkan nama baik. Tapi banyak orang menyebut nama Allah, mencemarkan. Kenapa kita umat Islam tidak mau ini? Kalau saya sendiri mau lapor ke polisi nggak ditanggapi. Allah tahu aja Pak. Maksud saya begitu Pak. Seorang dia menyebut demi Allah saya bersumpah. Begitu dia salah menjalan, kita wajib lapor supaya dia kena hukuman juga. Loh, umpama saya begini loh, saya umpamanya seorang pejabat, saya menjelek-jelekan nama saya, tiba-tiba saya dilapor. Tapi mengucap demi Allah, demi Rasulullah, banyak bohongnya. Udah lama dikasih tsunami. Nah, ini saya bicara apa adanya. Salahkah saya ngomong banyak orang menyebut nama Allah tapi menyalahgunakan? Orang percaya kan dia sudah bersebut dengan Allah, tapi ujung-ujungnya apa Pak? Nah, karena saya kan, nah ini Pak saya tadi antar maut. Jadi kalau kita mau pahami sesungguhnya kita ini enggak hanya diberi hidup. Dan tadi awal kita dilahirkan itu awal kematian. Begitu kita mau mati itu awal kehidupan. Maksudnya tadi hidup abadi setelah kematian. Kalau mau dibilang hidup abadi setelah kematian enak kan? Tapi menjalankannya ini yang harus betul-betul. Alhamdulillah selama ini saya mohon maaf ya, saya bilang saya tidak terlalu fokus lagi. Apa yang saya jalani itu yang saya jalani. Mau saya bilang di sini ada hadir. Apa yang kalian dapat itulah yang diberi sama Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang kalian kumandangkan tiap hari. Itu bagaimana Allah mau mencurahkan rahmatnya kalau kita cuma seminggu sekali, seminggu dua ya. Coba kita tidak usah lama-lama Pak, 2 menit lah kita berdoa, kita munajat kepada Allah. Biasanya begitu lama-lama diturunkan rahmatnya Allah. Memang betul kita sudah diturunkan rahmatnya Allah, tapi kan terbatas. Yang maksud saya ada agak lebih itu lah. Itu maksud saya. Masa kita mau keadaan begini aja. Nah, kita kan sebelum berakhir mau pingin hidup senang. Tidak salah, itu ada amalan-amalan itulah yang harus kita kumandangkan. Itu kalau kita sering kumandangkan, insya Allah Allah Ta'ala akan memberi. Salah satu saya sudah menjalani walaupun masih kecil-kecil yang diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pun saya bersyukur Pak. Saya enggak terlalu ini. Itu sudah sama teman-teman. Kita orang bertauhid ini 2. Akhirat dan dunia. Kita jangan terlalu fokus kita bisa ke akhirat tapi jangan lupa dunianya. Nah, itulah kita tetap berpikir. Saya bilang tadi, kalau mau pingin puasa tidak ada rasa lapar, nanti saya kasih tahu amalannya, ya. Tapi kalau saya ngomong di sini banyak orang menentang saya nanti, pasti banyak orang menentang saya. Kalau mau, tolong messenger secara pribadi,
Kalau mau, ya. Kalau Nomor mau, HP-nya Bapak. Hah? Nomor HP-nya Bapak. itu kan bisa. Loh, lama-lama bisa ganti saya. Pembicaraan. Itu saya bilang tadi. Itu pertama. Kedua, bagaimana kita harus bisa menjalani sehari-hari supaya kita tidak terpengaruh dengan hidup pikuk dunia. Itu ada juga Bu caranya. Ada. Itu Pak, saya bilang. yang belum Pak teruraikan itu yang Bismillah tadi Pak. Oh, Pak. dulu. Ya. Bismillah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu banyak uraian secara hakikat. Tapi kalau secara maribat saya belum bisa menyampaikan di sini. Iya, secara hakikat aja. Karena itu harus. Soalnya tadi ada yang bertanya. Secara pribadi, ya. Secara hakikat, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu adalah zat. Bismillahirrahmanirrahim. Zat nur mengadakan. Ya, secara zat semata nur Allah Ta'ala mengadakan alam. Ini artinya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mau kupas secara hakikat, bis itu adalah basirun penglihatan, samiun pendengaran, min adalah mutakalimun perkataan, ayun. Ini yang dikatakan Bismillah. Yang dikatakan Bismillah adalah batang tubuh kita. Itu yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini secara hakikat. Bismillahirrahmanirrahim ini. Kenapa? Saya singgung tadi titik ba. Masa enggak paham? Saya udah dari mamun sampai. Tapi kalau dia benar enggak apa-apa. Titik alif baru ba. Arti ba itu Bismillahirrahmanirrahim. Batang tubuh kita ini yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya mata, kuping, hidung, mulut, hati. Itu yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu secara hakikat. Secara tarekat, cinta, kasih, dan sayang. Tuh, cinta, kasih, dan sayang. Ada cinta, ada kasih sayang, lahirlah yang bernama Karman. Itu namanya Bismillah. Nah, itu secara tarekat. Kalau secara syariat, Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah lagi pengasih dan penyayang, itu secara fikih. Tidak boleh juga kita salahkan. Tapi orang-orang fikih ini bisa menyebut Rahman dan Rahim. Begitu lihat orang non-muslim berbuat, dia maki-maki. Padahal maupun Hindu, Buddha, Islam itu sudah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah masuk surga neraka bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Ngapain kita pusing? Kalau tidak pusing. Allah aja ada pusing-pusing kok. Bahasanya gitu. Allah Ta'ala bilang, oh umatku. Kan? Ya kan? Itu sebenarnya tadi. Ayo. Apa lagi mau bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Cinta, kasih, dan sayang. Rahmat. Iya. Iya. Ya kan? Iya. Dan iya. Iya. Makanya saya bilang tadi kok. Kan ada bahasa yang kemarin hari Valentine. Iya. Sayang. Hari kasih sayang. Barulah orang-orang yang tidak paham tentang ilmu ketauhidan dia benci. Itu ajaran-ajaran orang kafir. Nah, bertentangan dia dengan kata Bismillahirrahmanirrahim itu orang begitu. Nah, pertama-tama yang mengadakan hari Valentine adalah Adam dan Hawa. Nah, pertemuan Adam dan Hawa itu yang dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, kasih dan sayang, Rahman dan Rahimnya. Beda nama. Hah? Beda nama ya. Beda nama. Jadilah Valentine itu bahasa Latin. Oh, berarti kita ada Dia artinya ke Indonesia. nanti majelis Kasih kita sayang. sebutin namanya Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Bismillahirrahmanirrahim. Itulah. Saya bilang kasih dan sayang. Coba antara ibu dan bapak kita yang tidak ada kasih dan sayang. Lahirkan saya ke dunia. Kita mati orang yang bahasanya gitu ya. Kasihnya aja. Ya, kasihnya rahmanya akan diterima.
Nah, saya apalagi saya mohon maaf ya, saya bukan mau nendang, mohon maaf. Karena saya tahu sendiri. Kalau mohon maaf, ada paman saya, dia ustaz. Kalau dia lihat apa itu, ya vulgar lah. Ya, marah-marah, astagfirullahaladzim. Satu-satu ngomong sama paman, paman tadi melihat itu astagfirullahaladzim. Tanpa itu paman ada handphonenya, aku bilang. Hah? Oh, kebuka aja, tanpa itu paman tidak akan handphonenya. Kali paman saya, kenapa kamu ngomong? Loh, kita jangan munafik lah. Masalah kita lihat itu tidak usah kita gubris, tidak usah. Alhamdulillah. Ya kan? Astagfirullah, jangan astagfirullah kita begini. Salah sudah dia. Ya kan? Nah, apa bedanya sih kita melihat begitu dengan infak selewengkan? Alhamdulillah. Sama aja. Sama sebenarnya. Cuma sudah tadi kita di sini Pak belajar jujur, yang munafik. Itu hanya saya pesan. Kita harus belajar jujur. Kadang-kadang saya ngomongin saya malu dengan diri saya sendiri Pak. Dulu pernah saya berikan gitu. Tapi alhamdulillah setelah saya dapat tuntunan dari teman-teman, saya pahami ilmu agama tentang ilmu ketahuan. Malah saya paling banyak berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah dan kedua orang tua saya. Tadinya, bangga betul saya. Ya, bangga. Wah, kalau sudah, mohon maaf ya, kalau sudah masjid itu seakan-akan saya lebih bersih. Wah, saya tapi setelah saya memahami tentang ilmu ketuhanan, ternyata semua itu yang mencengkal saya untuk masuk ke dalam surga. Karena kesombongan saya pada waktu itu yang membuat saya. Alhamdulillah sekarang, yaitu dengan cara bagaimana saya supaya perjalanan diri saya di dunia ini supaya pulang batu saya bilang kalau ada orang mau belajar saya tetap saya terima dengan seikhlas-ikhlasnya tanpa sesuatu kecuali orang itu mau ngasih silahkan tapi saya tidak pernah mau menarik saya tidak mau karena saya sudah patuh dalam diri apa yang pernah saya berbuat salah saya akan balas dengan kebaikan itu aja saya minta. Menanya saya Pak. Nah, tauhid itu kan cenderung dalam pengesahan. Yang saya tanyakan secara pandangan kedudukan keesaan. Nah ini, aku pernah tanya gitu mas supaya arti tauhid esa kedudukannya maksudnya dalam diri kita, ya. Dalam diri kita, begini. Kalau kita mengambil uraian dari secara yang sebenarnya tadi, pertama harus kita bisa mematikan diri dulu, ya, kedudukan tauhidnya, esanya. Cara untuk bawah begini, ya pernah saya bilang min awal, a dijadikan, min akhir dijadikan, dal dijadikan, lalu sudah sebutkan, berarti itu memfarahkan diri. Kalau kita artinya Allah yang mengajari kita memfanakan diri. Kalau kita sudah bisa memfanakan diri, maka ada bahasa waqafilah. Disitulah waqafilah, disitulah kedudukan esa. Kalau kita sudah esa, atau kalau sudah ada merasa dalam diri esa, ini mau saya ceritakan kalau orang saya tidak cerita orang tidak akan paham. Bukan saya esa bukan. Bahwa keesaan Allah itu ada pada manusia. Di mana? Tadi di martabat 7 dan dia berkata, aku berkuasa, aku berkehendak, aku melihat, aku berilmu, aku hidup, aku bergerak. Itu dikatakan keesaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lalu diberilah oleh kepada manusia yang sifatnya oleh diberilah kepada manusia sehingga manusia itu bisa bergerak, bisa artinya beraktivitas hari-hari. Setelah diberi lupa memberi Allah.
Berarti keesaan Allah itu secara tidak langsung sirna. Arti sirna itu ditutupi dengan penafsuan itu. Kenapa saya bilang tadi? Kalau kita Pak sudah paham di situ, mohon maaf, pasti menyinggung pada diri kita masing-masing tentang keesaan Tuhan. Kan jujur Pak. Iya. Harus jujur. Ini mohon maaf. Ini saya pribadi ya kemarin. Ini sengaja mau saya terbuka. Kemarin ada timbul niat, ada hati orang ketinggalan di jok motor. Aku baru timbul niat saya mau apa? Mau mengambil. Begitu mau melangkah, tersandunglah saya batu. Wah, apa itu memang kebetulan atau Teguran. saya kurang mengerti. Jatuh saya Pak, jatuh sampai celana saya itu bolong yang kenapa jatuh. Jadi ada yang tukang mas itu ketawain saya. Oh, paman nggak mabuk. Nah dia nggak tahu saya niat apa, ada niat tidak baik kan untuk mengambil HP yang tinggal di jok motor itu. Di situ saya renungkan, saya sudah belajar, masih juga kita digoda oleh apa namanya, jin atau setan atau iblis. Di situ saya dapat Pak. Di situ saya dapat dengan bahasanya, apabila kita melihat HP orang, ucapkan satu saat aku bisa beli, itu hilang niat kita. Ini saya dapat pelajaran diri sendiri loh. Ucapan dia bilang, ucapkan kamu satu saat kamu bisa beli. Saya ucapkan, alhamdulillah. Berapa kali saya lihat itu hati anteng itu, nggak ada niat ke situ, nggak ada. Nah, lalu saya dikasih amalan yang saya pernah bilang. Alhamdulillah uangnya sudah mulai terkumpul. Bentar lagi saya. Nah, karena ada teguran itu, saya dapat ilmu. Itu artinya sudah kalau Allah itu sudah beresa dengan manusia, jadi dia tidak mau dikotori. Tidak mau. Artinya rohaninya, bukan jasmaninya. Rohaninya tidak mau dikotori. Orang yang sudah bertauhid loh. Tapi kalau dikasih nikmat ambil. Rezeki. Kalau misalnya ada barang di situ kok nggak ada yang merasa nggak ada yang ngambil dalam berapa bulan sampai 1 tahun, itu gimana? Ambil Pak. Diambil tapi disimpan. Ambil aja. Artinya kita mengambil itu bukan untuk memiliki, kita mengamankan dulu. Rawat. Siapa tahu. sekian lama gitu Pak, sampai 1 tahun gitu. Kalau Itu pribadi sudah. itu bukan lupa lagi. Sudah makruh. Ada barangnya Pak. Ambil aja. Di kantor saya. Bisa. 1 tahun. Oh bisa dong dipakai. Apa Pak? Tapi sudah di ankle tuh nggak bisa udah. Motor apa Mas? Matic. Kan. Cepat. Itu gampang. Berarti cekat. Cuma mekanik aja. 1 tahun selama saya 2 tahun di situ. Udah itu hampir setahun lah udah. Itu Ya, Saya ragu-ragu. Jadi, Pak sini. 1 tahun kan, jadi kalau mau diambil dia bilang saya pinjam. Iya kan? Iya, Bapak. Iya juga sih. Ya, Nego aja, nego ya. pada saat dia mau ngambil, dia bilang nota jangan dihilangkan, kasih sodorkan gitu. Udah aja ada mekanik. Enggak apa-apa, ambil. Apa ya? Saya ragu-ragu. Kenapa ya? Tanya orangnya ada kali. Nggak ada orang. Di parkiran lagi Pak. Kalau orang sudah kalau punya anggota, misalnya sudah diambil lah dijual. Platnya ada Mas? Ada platnya. Dilapor nggak lapor? Hah? Dilaporkan. Kalau dilaporkan polisi, diambil polisi. Hak milik ya. Ya pasti. Terus tahun, Setahun diambil polisi udah. Otomatis. Nah polisi aja. udah sampai yang ngambil ya. Iya. Ambil sudah. Ambil Pak. Dipakai. Itu kalau dia cekat, ya kan dia bisa engkol. Buka businya, kasih oli. Belum. Kasih oli. Berikan ya. Baru engkol dia baru bisa. Nah, itu saya Baik, bilang. periksa dulu oli mesinnya. Kan Masih ada masih nggak? makan Pak. Ya, masih Sambil ada. makan aja. Kan kering tuh yang di piston. Itu kasih Jeda oli. dulu, jeda. Makan dulu. Jeda. Nah, istirahat.
Apa yang dilakukan apa yang dilakukan oleh orang Tohin pada saat malam 17? malam 17 Ramadan. Iya. Beda Pak, orang berdoa dengan orang tidak berdoa di malam 17 Ramadan. Tetap seperti kita ini, pada saat di malam 17 Ramadan, dia hanya bertafakur. Kan pernah ada kata Nabi, bertafakur sesaat, ini kan nilainya 72 tahun kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Itu sabda Nabi. Kalau orang bertauhid pada malam 17 Ramadan dia merenung bahwa sesungguhnya apa yang dia cari, apa yang dia jalani, inilah yang sesungguhnya. Tapi bukan cuma merenung Pak, bukan cuma merenung, bertafakur, baca doa, bukan. Di situ ada terikat terjadi ikatan ibarat berbahasa umum spiritual tentang jiwa dan dengan kejiwaan ini. Batin dan jiwa, batin dan jahil. Nah, lalu terjadi dua dialog. Si batin mengatakan kepada si jahil, hai jahil, saat ini aku mau menempatkan kepadamu, hendaklah engkau harus hati membersihkan. Itu yang maksudnya pada waktu bulan Lailatul Qadar.